Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di pelajaran fisika. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 ya. Tidak terasa sudah 6 pertemuan nih kita belajar fisika. Masih dalam kondisi pandemi ya, yang berangsur sudah mulai membaik nih ya, sudah mulai hilang mudah-mudahan ya wabah coronanya ini. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu dalam tatap muka langsung belajar di kelas sesegera mungkin. Ya, ini kayaknya kalau kalian lihat berita sudah mulai berangsur-berangsur surut nih ya. Jadi yang wabah corona sudah mulai sedikit sekarang sudah mulai menurun. Mudah-mudahan kita segera wabah corona sudah mulai berakhir dan kita bisa bertemu langsung di sekolah untuk belajar tatap muka. Baik, untuk fisika pertemuan ke-6 kali ini lanjutan yang di pertemuan ke-5, masih dalam bab yang sama, gerak lurus, tapi kita fokus sekarang ke gerak lurus berubah beraturan. Baik, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan ke-6 kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi pelajaran kita, pertemuan kita kali ini, dan apa yang nanti dipelajari, yang disampaikan di video kali ini kalian bisa pahami gitu ya Pak, mengerti. Seperti biasa di pertemuan kali ini selain ada video yang bisa kalian tonton ini, ada modul juga yang bisa kalian pelajari secara mandiri untuk melengkapi video ini ya, membahas tentang gerak lurus. Oke, kita lihat materi berikut. Gerak lurus berubah beraturan. Iya, masih di kompetensi dasar yang sama ya, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Ini lanjutan di pertemuan 5 ya. Tujuannya menyebutkan kembali pengertian GLB, teliti dalam menghitung GLB. Kemudian ya, ini fokus yang di pertemuan ke-6, menyebutkan kembali pengertian GLBB dan teliti dalam menghitung GLBB. Gerak lurus berubah beraturan ya. Lalu dari namanya apa kira-kira maksudnya nih? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus ya, gerak pada lintasan lurus begitu ya. Kemudian berubah beraturan. Apa yang berubah? Iya, kecepatannya. Kalau gerak lurus beraturan, gerak lurus yang kecepatannya konstan. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan, gerakan pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Artinya akan dia apakah lebih cepat, apakah lebih lambat, tapi beraturan gitu ya, perubahan kecepatannya. Contohnya apa misalnya kira-kira? Kalau kalian pernah naik motor dari awal berhenti ya, kemudian kalian tarik gas perlahan, kan bergerak tuh, makin lama makin cepat kan, tarik gas terus gitu kan. Nah, itu salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah secara konstan. Ataupun pas lagi kalian kecepatan awalnya misal 80 km per jam, tiba-tiba di depan ada orang nyebrang, kalian rem, dia berkurang tuh kan, 70 km, 60, kecepatannya berkurang sampai dia berhenti, kamu berhenti tepat di depan orang tersebut. Nah, itu juga sama, gerak lurus berubah beraturan, tapi dia yang diperlambat dari 80 km per jam ke 0 sampai berhenti. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan tapi diperlambat. Tapi kalau dari berhenti di gas, kalian motor gas terus, nah itu gerak lurus berubah beraturan tapi yang dipercepat. Apalagi contohnya kira-kira? Nah, ini misalnya kalian lempar bola ya, lempar bola vertikal ke atas, kalian lempar ke atas tuh. Sama juga tapi harus lurus ya, lurus, lempar bolanya lurus ya. Nah, pada saat kamu lempar ke atas, itu gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat karena dia makin lama makin pelan, kecil kecepatannya, sehingga pada satu titik tertentu akan berhenti di atas ya. Kemudian pada saat di atas dia akan turun lagi bawah. Nah, itu kebalikannya, dipercepat. Jadi ada gerak vertikal ke atas, ada gerak jatuh bebas. Itu salah satu contoh juga GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap atau yang berubah ya. Kalau dia kecepatannya tidak tetapnya itu dipercepat, maka percepatannya positif, A-nya positif. Sedangkan kalau yang diperlambat, dia A-nya negatif. Ya, contohnya tadi saya sebutkan di awal tadi tuh.
Kalau misalnya dari berhenti naik motor, kemudian digas terus, nah sehingga dari 0 km per jam sampai ke 100 km per jam itu kan bergerak tuh. 0, 10, 20, terus sampai 100 itu namanya GLBB dipercepat. Tapi kalau dari 100 km per jam kemudian kamu rem sampai ke 0, nah itu namanya GLBB diperlambat. Itu contohnya, banyak lah ya. Kemudian, nah ini penting juga tadi di pertemuan kelima kalian sudah melihat ya ada grafik untuk eh, gerak lurus beraturan ya. Nah sekarang kita kita bandingkan ya dengan grafik gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat atau hanya positif. Ya ini dari awalnya berhenti ini ya cepat tebut ya contoh ya. Bentuknya seperti apa? Nah ini kalau misalnya tetesan oli di mobil ya atau di apa lah misalnya ya, benda yang bergerak ya, yang bergerak lurus ya. Dia awalnya agak rapat nih, agak rapat tes tes karena waktunya kan sama kan, waktu tetesnya sama dia. Nah tapi karena dia bergerak makin lama makin cepat, maka jarak tetesan olinya itu makin lama makin renggang dia, makin jauh. Itu jaraknya. Nah, ini salah satu ciri untuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Kebalikannya, kalau misalnya dia direm, dia akan awalnya dari renggang ya, seperti ini. Akan lama-lama nanti makin rapat. Nanti yang di grafik berikutnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk GLBB dipercepat. Nah, ini grafiknya nih. Perbandingan antara jarak dengan waktunya, dia akan membentuk kurva atau melengkung. Beda dengan yang GLB garis lurus dia. Seret. Kalau ini melengkung nih. Nah, ini melengkung ya. Sehingga persamaan untuk jaraknya atau S-nya ya atau X-nya ya sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah ya setengah AT kuadrat. Ya. Ini ditambah. Ini untuk yang dipercepat. Grafiknya melengkung antara jarak dengan waktu. Berbeda dengan yang GLB. Udah garis lurus, ini melengkung. Kemudian, untuk hubungan antara kecepatan dengan waktu, ya, dia akan membentuk garis lurus, tapi tidak horizontal. Dia membentuk garis lurus seperti ini, akan menanjak seperti ini. Diagonal seperti ini ya. Dari kecepatan awalnya 0 misalnya, di detik ke-5 dia sudah 10. Di detik ke-10 sudah 20 kecepatannya. Detik ke-15 sudah naik hampir 25. Nah, ini bergerak seperti ini. Nah, ini cirinya nih ya untuk grafik hubungan kecepatan dengan waktu untuk GLBB. Kalau yang di GLB bagaimana? Lurus saja dia. 10 gini kan contohnya kemarin ya, yang tadi ya, yang pertemuan 5 ya. Nah, 5. Ini 10 saja atau di 20 saja, lurus horizontal. Tapi kalau ini bergeraknya menanjak seperti ini, garis lurusnya tapi menanjak. Oke. Kemudian untuk persamaannya, kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A kali T atau percepatan kali dengan waktu. Ini. Kemudian untuk grafik percepatannya, nah ini garis lurus horizontal, tapi dia di atas positif ini kan 0 ya. Kecepatannya misalnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini positif. V dibagi per 0 dibagi dengan T. Ya, atau V0 kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AS. Nah, ini perbedaan grafik GLB dengan GLBB. Ya, kalau yang GLB kemarin ini di pertemuan 5 ini lurus, ini GLBB melengkung. Kemudian di GLB ini garis lurus ke sini horizontal, dia akan menanjak. Sedangkan di grafik yang percepatan ya di GLB itu di 0, dia pasti di 0 ya, karena nggak mungkin dia berubah kecepatannya. Dia ada angkanya di horizontal, tetap dia kecepatannya. Ya. Di angka misalnya mendekati berapa? 1, sekian misalnya ya. Hampir 2 ya. 2 meter per sekon misalnya. Tetap. Nah, ini untuk yang GLBB dipercepat. Yang diperlambat bagaimana? Sama juga ya, hampir mirip juga. Kita lihatnya yang diperlambat. Yang diperlambat ya. Nah, ini awalnya dia lari cepat, tiba-tiba berhenti pelan-pelan gitu kan sampai titik ini.
Jadi kalau dikasih tadi teori tetesan oli itu ya, jaraknya di sini agak renggang, dia makin lama makin berhenti karena tetesan oli kan tetap tuh tes 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 gitu ya. Nah, sedangkan dia makin lama makin lambat gitu ya, makin lambat, kecepatannya makin kecil sehingga makin rapat di sini jejaknya gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke grafik ya. Grafiknya hubungan antara jarak dengan waktu untuk yang GLBB diperlambat, dia melengkungnya begini. Kalau yang dipercepat dia melengkung makin lama makin nanjak ke atas begini, naik eksponennya. Kalau ini makin lama naik dulu, kemudian makin lama melandai. Nah, gitu ya. Sehingga bedanya melengkungnya aja nih. Tapi sama-sama melengkung. Tapi kalau lurus, itu pasti GLB. Tapi kalau melengkung, ya melengkung bisa GLB dipercepat, bisa GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Seperti ini. Kemudian kecepatan juga sama. Kalau yang di GLBB dipercepat ya lurus ya, diagonalnya ke atas, ini lurus diagonalnya ke bawah. Makin lama makin ke 0. Kemudian percepatannya juga sama, dia di negatif di bawah, min 2 atau min 3, pokoknya negatif lah. Kalau yang GLBB dipercepat di atas 0 ya. Tapi dia konstan, perubahan kecepatannya konstan. Ya. Ini untuk persamaannya. Bedanya apa yang dengan yang GLBB dipercepat? Ini negatif ya, dikurang. Kalau yang dipercepat ditambah, jadi sama dikurang. Yang lainnya, yang ini sama dikurang, yang lain sama. Oke, baik itu untuk pengertian ya GLBB dipercepat dan diperlambat. Ada grafiknya, kemudian ada rumus-rumusnya. Bersama nanti kita lanjut ke contoh soal ya untuk GLBB maupun GLBB di video berikutnya ya. Oh ya, ini dulu ya. Ini sebelum ke contoh soal ya. Ini VT sama dengan V0 plus 2 plus AT ya. Ini untuk persamaannya untuk GLBB. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS dengan S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ini untuk yang GLBB dipercepat. VT sama kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A kecepatan meter per sekon kuadrat ya, T waktu, S jarak. Ini persamaannya, nanti kita gunakan persamaan-persamaan ini untuk membahas soal. Ini di modul juga ada ya, di modul juga ada untuk persamaan seperti ini. Nah, ini contoh soal, kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Ya, kalian diminta untuk menentukan A jarak tempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Sedangkan yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, kira-kira dari soal berikut ini soal paling mudah nih. Ini di garak lurus, ini masih soal awal-awal. Nah, ini masih level 1 ya, mudah-mudahan kalian bisa. Ini video saya akhiri, tidak ada pembahasan, kalian coba oret-oret dulu ya. Kalian kerjakan kira-kira untuk soal ini seperti apa. Nanti di video pertemuan ke-6 yang bagian kedua kita bahas. Oke? Coba kalian ambil bukunya, ambil kertas catatan-catanya. Untuk soal nomor contoh soal yang pertama ini kira-kira hasilnya berapa ya? Yang A jarak tempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon berapa? 4 sekon berapa? 5 sekon berapa gitu ya. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke. Silakan kalian ambil kertasnya, coret-coret, kerjakan dulu. Kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih, stay tune.